Bab as-suhulatu, mudah, wassamaha, gampang di dalam menjual dan membeli, dan yang meminta hak dengan mudah. Bifi afaf ay amma la yahil, yakni mudah dalam arti menjauhi hal-hal yang tercela. Artinya hal yang seperti ini karena terbiasa di dalam jual beli, orang seringnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal menagih, kasar, keras, susah. Maka ada bab Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bab as-suhulah was-samaha fi syira'i, yahtamilu an yakuna fi bab al-laf wan-nashr murattaban aw ghairu murattab, wa yahtamilu kullun minhuma li kullin minhuma, idh as-suhulatu was-samahatu mutaqariban fil ma'na. As-suhula was-samaha maknanya kurang lebih, yakni gampang dan mudah. Wal muradu bis samahati tarkul mubajarati wa nahwiha lal mukayasati fi dhalik. As-suhula yakni tidak arogan atau tidak mengakali seseorang di dalam jual beli, tidak berpikir untuk menguntungkan diri sendiri, melainkan dia berpikir untuk saling menguntungkan, saling lapang dada, dan saling mendapatkan keberkahan. Kemungkinan yang pertama doa, kemungkinan yang kedua khabar.
Kemungkinan doa, yakni Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan, semoga Allah merahmati orang yang gampang, mudah dalam berdagang, tidak berpikir untuk mengkhianati orang, tidak berpikir untuk menipu orang, tidak berpikir untuk mengakali orang, tapi dia samhan. Kemungkinan yang pertama adalah doa. Kemungkinan yang kedua adalah khabar, bahwa Allah Azza wa Jalla mengabarkan orang yang seperti ini sistem berdagangnya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kalau sistem dagang kita sekarang ini dirusak oleh sistem. Sistem itulah yang merusak kita. Kalau kita belanja di pasar yang sistemnya masih sistem kemanusiaan, bisa nawar, begitu kembalian kurang 1.000, kurang 500, diikhlaskan, kata pedagang, udah nggak apa-apa, kurang 1.000 aja. Tapi coba kalau sudah sistem, 50 rupiah aja dihitung. Kalau sudah sistem di mall, di minimarket, di supermarket, atau di mana saja di tol, kurang 500 aja, kurang 100 rupiah aja, harus nukar uang yang 100.000 demi untuk menebus 100 rupiah itu. Kembali 900, kembali 99.900. Sistem yang merusak orang menjadi rakus, akhirnya menjadi susah akhirnya. Ya, karena sistem itu sudah akhirnya orang hilang rasa kemanusiaannya. Nggak bisa dikurangi, itu cuma 100 doang. Nggak bisa sih Pak, ini sudah masuk. Karena kalau dikurangin ya nanti saya yang nanggung, akhirnya gaji saya dipotong. 100 itu kita, nanti 100 yang lain lagi, 100 yang lain lagi. Rahimallahu abdan samhan idza ba'a. Samhan, gampang. Dia membeli, dia gampang. Menjanjikan kepada orang, nanti saya kasih barang, kasih. Wa idza, yang kedua, wa idza ishtara. Jadi yang kedua, gampang atau mudah. Bangun. Yang ngantuk-ngantuk ini gak jadi pedagang kali ini. Gimana mau jagain dagangan sambil ngantuk. Yang kedua, wa idza ishtara, pada saat dia beli pun juga gampang, dia mudah. Ya, gampang, bukan menggampangkan, tapi dia gampang. Ya. Makanya sampai ada orang mengatakan kalau orang susah senyum itu jangan dagang. Karena bagaimanapun pedagang itu adalah daya tariknya adalah bukan hanya di dalam barang yang dia dagangkan, bukan hanya di harga yang dia pasang, tetapi juga di sistem pelayanan. Di sistem pelayanan juga sangat pengaruh. Rahimallah abdan idza ba'a. Didoakan atau bahkan dikabarkan bahwa orang yang pedagang yang seperti ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gampang. Dia enggak terlalu pikir, enggak terlalu selalu perhitungan. Rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Yang ketiga, wa idza iqtada. Wa idza samhan, yang pertama di samhan bisukunil mim wal bil muhmalatain ay sahlan, wa hiya sifatun musyabbihatun tadullu ala thawab, tadullu ala as-thubut. Falidzalika karrara ahwal al-bai' wasyira'i wat-taqadi was-samh al-jawad. Yuqalu sammaha bikadza idza jada, wal muradu huna al-musahalah. Al-jawad, dermawan. Yang dimaksud di sini adalah musahalah, menggampangkan dalam jual beli. Saya kurang
1.000 nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, kurang 1.000 ambil saja. Nanti juga satu-satu, ada orang yang kadang lebih 1.000, dah nggak usah kembali. Itu contoh suhulah di dalam jual beli. Kurang 500 nggak apa-apa, udah nggak usah apa-apa, ambil aja, berkah. Itu luar biasa itu orang seperti itu. Dibanding dengan sistem yang pokoknya otomatis 100 rupiah pun nggak bisa ditawar sama sekali. Jadi kebanyakan barakallahu fikum seperti yang kemarin kita ungkap, kadang-kadang sistem itu melupakan kita dengan syariat, melupakan agama kita, melupakan kita dari agama kita. Nah, karena sistem akhirnya kita mengabaikan ke hadis ini. Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Bangun itu anak gue itu. Nah, apa kalian kayak gitu? Bangun. Ngantuk kan udah tidur dari jam maghrib, tidur masih aja ngantuk. Wa idza iqtada ay talaba. Abdullah, apa yang kita baca? Yang ngantuk itu aja. Enggak ini sana. Allah hadikum. Wa idza iqtada ay talaba qada'a haqqihi bisuhulah wa 'adami ilhafin. Wa idza iqtada yakni pada saat menagih, entah itu menagih hutang, menagih suatu dari pedagang, dari konsumen, samhan, dia memberi keringanan. Naam, dia memberi keringanan. Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Jangan berpikir barakallahu fikum apalagi sampai berbohong ketika ditawar. Berapa ya? Bisa kurang enggak? Waduh, enggak bisa, Pak. 1.000 itu sudah untungnya itu. Ini kan sudah kata, saya nggak bisa kurang 1.000 itu sudah untungnya. Kayaknya mustahil ada orang jualan untungnya 1.000. Ya kalau nasi bungkus, kalau gorengan ya jelas masuk akal, bahkan sudah lebih. Tapi kalau barang-barang yang berharga, yang harganya sampai ratusan, dia mengatakan tidak bisa Pak, itu 1.000 itu sudah untungnya. Masa ini barang harganya 1 juta untungnya 1.000? Nggak usah terlalu banyak bohong, jujur. Kalau memang dikurangi, kalau enggak, tapi nggak usah berbohong. Nah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan tidak akan dilihat oleh Allah kelak di hari kiamat. Qala ya Rasulullah, man hum khabu wa khasir? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala al-mannan wal musbilu izarahu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Yang pertama adalah al-mannan, orang yang suka mengungkit pemberian, menyakiti orang yang diberi, mengungkit. Yang kedua al-musbilu izarah, yang melembrehkan pakaian di bawah mata kaki. Dan yang ketiga adalah al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah bohong. Demi Allah Pak, ini saja saya belinya sudah segini. Demi Allah Pak, saya nggak ada untungnya kalau segitu. Demi Allah Pak, saya ini asli saya beli. Nggak usah. Jangan bawa-bawa nama Allah, jangan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan dagangan. Al-munafiq, yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah bohong, bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan Anda berjual. Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Pegang hadis ini. Sehingga prinsip sebagian pedagang katanya kalau nggak kejam jangan dagang, salah jelas. Salah. Kalau nggak kejam, kalau nggak ini, kalau nggak mungkin. Orang ini kamu itu nggak bisa dagang. Kamu tuh kenapa nggak bisa dagang? Terlalu gampang, menggampangkan.
Ya sudah, kalaupun nggak bisa dagang, insya Allah rezekinya dari jalan yang lain. Dari jalan yang lain. Karena rezekinya orang itu sudah ada jalurnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan rezekinya orang masing-masing. Ada yang dengan jalur dagang, ada yang dagang bertani. Naam, ada yang barakallahu fikum beternak. Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini selalu camkan, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan menyayangi dan merahmati seorang hamba, ya, gampang, ringan saat dia menjual. Yang kedua, saat dia membeli tidak mempersulit orang, tidak mempersusah orang. Wa idza iqtada, saat dia menagih. Saat dia menagih. Coba itu yang sistem menagihnya orang-orang bank, orang-orang kolektor itu, yang ngejar sampai ngambil di jalan, sampai itu jelas perbuatan yang masya Allah, naudzubillah, itu sudah jelas-jelas melanggar syariat dan perbuatan terlaknat. Perbuatan terlaknat, menagih sampai merampas yang terkadang ternyata salah. Karena itu semua sudah ada linknya semua. Mereka yang, makanya kerjanya manusia yang masya Allah yang nggak tahu agama, pada saat kamu mengajukan kredit, yang datang itu mbak-mbak pegawai-pegawai bank yang kelihatan rapi, ramah, mbak-mbak yang pakai rok mini, yang bisa ngerayu sehingga kamu terjebak dalam mulut buaya. Tapi nanti begitu kreditmu mati, begitu kreditmu nggak lancar, kemana itu mbak-mbak yang datangin kamu? Nggak ada. Yang datang om-om yang bertato, yang datang otot-otot. Kenapa? Memang sudah kerjaan mereka. Ketika ada kredit macet, ada ini, sudah ada hubungannya semuanya. Langsung ini yang macet, nomor ini, plat nomor ini, mobil, motor, plat nomor ini, plat nomor ini. Semua itu barakallahu fikum nggak bakal berkah. Hidup dengan cara yang seperti itu barakallahu fikum nggak bakal berkah. Harta dari harta-harta yang seperti itu nggak bakal berkah. Mengambil dengan paksa, tidak ada keringanan sama sekali. Terlambat 1 hari, terlambat 2 hari, denda, nggak bakal berkah. Nggak bakal berkah. Makin kaya bukannya mendapatkan ketenangan, padahal semestinya dia kaya semakin tenang. Dia sudah jual motor kok, dia sudah punya pabrik motor, punya pabrik mobil, punya jual dealer mobil, dealer motor, tapi kenapa kok kelihatan nggak ada ketenangan hidup? Karena nggak ada berkah, nggak ada berkah hidupnya. Jadi itu yang dipikirkan itu dalam kehidupan kita, punya harta dagang itu kamu berkah. Apa artinya kamu kaya bergelimang harta, duduk di atas tumpukan harta, tapi nggak tenang? Hidupnya selalu merasa dihantui dengan kemiskinan, selalu dililit dengan ketakutan. Nggak berkah. Padahal kurang apa sih? Kurang apa coba? Tiap hari kredit jalan terus orang. Tetapi coba lihat ketika kehidupan nggak berkah, masya Allah. Sama itu, ya. Pajak sudah tahunan ada, SIM ya iya, STNK ya iya, BPKB ya iya. Tiap 5 tahun sekali harus ganti plat nomor. Padahal apa yang diganti? Memang plat nomor lama diprogotin tikus. Tinggal dibawa ke tukang yang pinggir jalan, diketuk langsung keluar angka. Harus beli lagi 300.000. Sudah pajak iya, ini iya, itu iya, STNK iya, SIM iya, ini iya, masih aja operasi zebra, nilang lagi, masih aja tilang, nanti denda lagi. Bagaimana orang harta seperti itu mau berkah? Bagaimana orang yang kerja dengan cara-cara seperti itu mau berkah hartanya? Na'udzubillah, segala macam teror rakyatnya sendiri. Nah, dan itu bukan apa namanya, barakallahu fikum, seakan-akan hal yang biasa. Hal yang biasa, tapi kalau orang yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, saudara-saudara kita polisi-polisi yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia lebih baik ketika dia sweeping seperti itu, melihat orang jalan. Gak mau ikut-ikutan. Kalau dia takut kepada Allah, untuk apa menyusahkan masyarakat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma
man waliya syai'an min amri ummati fayassara alaihim fayassir lah, wa man waliya syai'an min amri ummati fasyaqqa alaihim fasyuqqa alaih. Ya Allah, siapapun yang mendapatkan sedikit jabatan, sedikit kedudukan, ya, mendapatkan sedikit kekuasaan dari untuk menjadi penguasa dari sebagian masyarakat, lalu dia mempermudah urusan masyarakat, maka permudah urusan dia ya Allah. Dan barang siapa yang mempersulit rakyat, persulit urusan dia. Didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya rasa takwa Allah enggak peduli aturan-aturan. Saya disuruh komandan untuk nilang, untuk ini, enggak ada urusan. Komandan saya, atasan saya, di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Harta yang enggak halal, barakallahu fikum,